Rasa malas adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang. Mulai dari yang agak malas hingga sangat malas. Namun beberapa orang punya tingkat kemalasan yang luar biasa dan sering membuat orang lain jengkel. Sebagian besar dari kita menganggap kemalasan adalah sesuatu yang buruk. Tapi bagaimana jika sebenarnya kemalasan bukanlah sesuatu yang buruk? Bagaimana jika kemalasan itu sebenarnya bisa membantu seseorang menjadi lebih sukses? Bagaimana mungkin? Ada-ada saja Pak Willy. Mungkin seperti itu di benak Anda. Saya yakin sebagian besar orang tidak suka orang malas. Ya, sebenarnya ada banyak sekali orang malas yang sukses dalam hidupnya. Ketika masih bersekolah, orang tua dan guru bersusah payah untuk mendidik dan mengajari si pemalas untuk menulis dan matematika. Namun si pemalas lebih sering tertidur pada saat proses belajar mengajar. Mereka lebih suka memancing atau kegiatan berolahraga. Dan ketika mereka masuk di perkuliahan, biasanya orang malas menghabiskan waktunya di tempat hiburan. Bila mereka mengambil kelas sains, kemungkinan besar mereka akan lama lulusnya. Lalu, kok bisa sukses? Mengapa orang malas lebih berpeluang sukses? Salah satu contoh nyata orang sukses yang dulunya pemalas adalah Sir Winston Churchill. Di sekolahnya, ia adalah murid yang paling buruk nilainya. Ia bahkan tidak melanjutkan pendidikan ke perkuliahan. Churchill acuh tak acuh pada banyak kegiatan, termasuk pada kegiatan olahraga. Salah satu kegiatan favoritnya adalah duduk di sebuah kursi goyang. Namun akhirnya, ia berhasil menjadi seorang politisi hebat di masanya. Ada banyak orang-orang hebat yang dulunya adalah orang yang sangat malas. Mereka diantaranya adalah Karl Marx, Newton, Picasso, Einstein, Mendeleev, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, mereka berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Itu membuktikan bahwa orang malas justru bisa lebih sukses. Dan kemalasan bisa menjadi keuntungan besar. Yang pertama, orang malas punya daya cipta. Orang malas biasanya sangat kreatif ketika mengatur pekerjaan. Mereka suka to the point dan tidak mau membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak penting. Seorang karyawan yang malas selalu mencari cara untuk membuat pekerjaannya berjalan secara otomatis karena mereka sangat tidak suka pekerjaan yang monoton. Salah satu hal menarik dari orang malas adalah mereka selalu membuat hidupnya lebih mudah. Mereka tidak mau menggali tanah dengan sekop. Mereka menciptakan mesin untuk menggali. Mereka terlalu malas untuk proses pembersihan yang menyita waktu. Mereka menciptakan penyedot debu. Mungkin saja penemuan-penemuan besar di abad ini diciptakan oleh para pemalas itu. Yang kedua, orang malas lebih suka berwirausaha. Seringkali orang malas justru lebih berani untuk berwirausaha. Mereka punya banyak sekali gagasan dan proyek yang ingin dikerjakan karena di otak mereka tidak dipenuhi dengan pemikiran dan tanggung jawab yang berlebihan. Mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Dan bagi orang malas, lebih penting hasil ketimbang melakukan proses yang membosankan. Ketiga, mereka tahu kapan waktu beristirahat. Bagi para pemalas, istirahat adalah sesuatu yang sangat penting. Mereka mengetahui kapan harus rileks, karena terlalu banyak bekerja akan menghabiskan energi. Bagi orang malas, energi ini sangat dibutuhkan saat menyusun rencana yang lebih besar. Orang yang bekerja terlalu keras sepanjang waktu akan lebih cepat pikun ketimbang para pemalas. Menurut beberapa ilmuwan, orang yang waktu produktifnya di malam hari dan memaksakan diri untuk berolahraga secara intensif justru akan merusak kesehatan, terutama saat usia kita sudah 40 tahun. Jadi, para pemalas tetaplah menjadi diri Anda. Keempat, mereka lebih santai. Orang malas ia pasti suka bersantai. Mereka tidak suka terburu-buru melakukan sesuatu dan melakukan banyak hal sepanjang waktu. Mereka mengambil waktu pribadi sebelum melakukan pekerjaan demi pekerjaan. Banyak orang yang bekerja seperti orang panik. Perhatian mereka terganggu dan tidak bisa berkomitmen memberikan yang terbaik pada pekerjaannya. Di sisi lain, orang malas biasanya lebih sedikit kekhawatirannya dan bisa melakukan pekerjaan mereka dengan tenang. Kelima,
Mereka tahu tujuan yang ingin dicapai. Para pemalas mengerti bagaimana memprioritaskan dan memusatkan perhatian pada tujuan mereka sendiri, bukan pada yang dipaksakan orang lain. Mereka terlalu malas untuk melihat prioritas orang lain, sehingga mereka fokus pada diri sendiri. Biasanya para pemalas lebih cepat mencapai tujuan mereka ketimbang kebanyakan orang. Dan pada akhirnya, mereka punya lebih banyak waktu untuk bersantai. Yang keenam, para pemalas adalah orang pintar. Dibutuhkan sebuah pikiran yang pintar ketika Anda menjadi orang malas saat bekerja. Mungkin Anda bingung apa yang dimaksud dengan pernyataan itu. Orang malas selalu mencari cara bagaimana ia bisa bersantai saat kerja dan bisa menyelesaikan pekerjaan pada waktunya. Karyawan itu biasanya cenderung cerdas atau bodoh, malas atau telaten. Jika Anda pintar dan malas, mungkin Anda adalah pekerja yang paling efisien di perusahaan tempat Anda bekerja. Yang ketujuh, mereka memanfaatkan teknologi agar bisa lebih malas. Zaman modern seperti sekarang ini, ada banyak program, aplikasi, dan gadget yang sangat memudahkan orang untuk melakukan pekerjaan lebih cepat. Para pemalas tahu tentang semua itu, dan mereka memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka 2 kali lebih cepat. Salah satu contoh penerapannya, ketika mereka mengerjakan sebuah dokumen, mereka tidak hanya menuliskannya lalu mengirim ke editor, manajer, dan orang lain untuk diperiksa. Hal ini bisa memakan banyak waktu. Para pemalas memilih membuat Google Docs, memberikan akses pada orang lain sehingga bisa memeriksa, mengoreksi, dan menyetujui dokumen tersebut lebih cepat. Cara ini membuat proses kerja menjadi lebih efisien dan cepat, dan pada akhirnya memberikan waktu bagi mereka untuk bermalas-malasan. Arnold Ludwig, seorang profesor asal Amerika Serikat, pernah melakukan analisis terhadap lebih dari 1.000 orang yang mencapai kesuksesan besar dalam hidup. Dari penelitiannya, Arnold mendapatkan kesimpulan bahwa selain bakat alami, seseorang harus bisa membuang-buang waktu. Mungkin kedengarannya seperti paradoks di zaman sekarang ini yang serba cepat. Namun si jenius Einstein pernah mengatakan, kebosanan merupakan sebuah alat hebat untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Jadi, sekarang Anda tahu kan kenapa orang malas lebih berpeluang untuk sukses? Tidak semua ide baik, tapi selalu ada ide yang baik setiap hari. Good idea with Willianto SE. Gas saja bro!